warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Dewi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak Ibu sekalian? Semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat ya. Walaupun saat ini kita masih berada dalam kondisi harus belajar dari rumah. Nah, pada awal semester 2 ini kalian akan mempelajari sebuah teks dengan nama teks persuasif. Nah, silakan anak-anak Ibu menyimak pembelajaran hari ini ya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, silakan anak-anak Ibu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, silakan simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya coba anak-anak Ibu memperhatikan ya, di sini ada dua gambar. Nah, kira-kira dari dua gambar tersebut, dapatkah kalian mengidentifikasi apa itu yang dimaksud dengan teks persuasif? Ya, ini pasti kalian mengetahui gambar berikut ini, karena ini gambar yang sering kita lihat dan ini juga telah kalian pelajari pada semester sebelumnya. Ya, di sini ada, ya tepat sekali, ini adalah sebuah iklan ya, iklan minuman. Nah, iklan sendiri adalah sebuah teks yang pernah kalian pelajari pada semester pertama. Mengapa di sini ditampilkan iklan? Nah, ternyata iklan sendiri merupakan bagian dari teks persuasif. Karena melalui iklan, biasanya pembaca atau pendengar itu diharapkan tertarik, terdorong untuk memiliki atau memakai barang ataupun jasa yang ditawarkan dalam iklan yang ditampilkan. Nah, jadi intinya di sini adalah kata-kata tertarik, terdorong ya. Jadi mampu memikat, mampu mendorong orang lain untuk melakukan atau memiliki barang yang ditampilkan dalam iklan tersebut. Nah, itu kunci dari teks persuasif sebenarnya. Nah, jadi kira-kira dari gambar tersebut dan penjelasan singkat Ibu tadi, bisakah kalian menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan teks persuasif? Nah, mungkin masih belum terlalu jelas ya. Nah, silahkan anak-anak Ibu melanjutkan mendengarkan penjelasan Ibu dalam video ini harus sampai selesai ya. Silahkan didengarkan penjelasan berikutnya. Di teks persuasif itu berasal dari bahasa Latin ya. Jadi ada persuader yang berarti meyakinkan seseorang atau membujuk, atau berasal dari bahasa Latin persuatio yang artinya keyakinan, bujukan. Selain berasal dari bahasa Latin, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, persuasif sendiri memiliki arti ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkan. Ya, jadi dengan cara memberikan alasan yang meyakinkan atau bisa dikatakan juga dengan bujukan halus. Berdasarkan dua pengertian tadi, berdasarkan asalnya dari bahasa Latin dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka teks persuasif dapat kita simpulkan adalah suatu tulisan yang berisi ajakan, bujukan, sehingga pembaca atau pendengarnya tertarik dan mau melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan penulis di dalam tulisannya. Jadi intinya itu membujuk ya, ada ajakan di dalamnya, ada bujukan, sehingga orang yang membaca atau mendengar mau melakukan
sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan penulis di dalam tulisannya. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi dari teks persuasif. Tentunya setiap teks yang pernah kalian pelajari, baik itu semester 1 dan teks-teks yang pernah kalian pelajari pada kelas 7 sebelumnya pasti memiliki yang namanya tujuan dan fungsi. Nah, begitu juga dengan teks persuasif. Teks persuasif sendiri merupakan teks yang mengajak tadi ya, teks yang mengajak membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan penulis di dalam tulisannya. Maka fungsinya dan tujuannya yaitu, jadi tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca untuk percaya atau melakukan sesuatu sesuai ide penulis dalam teksnya yang disertai dengan alasan dan bukti serta contoh yang konkret. Konkret itu artinya yang nyata ya. Fungsinya adalah untuk, karena dia bersifat meyakinkan, tujuannya meyakinkan, pasti fungsinya untuk memengaruhi pendapat, perasaan, ataupun perbuatan yang timbul ketika orang lain membaca atau mendengar teks persuasif yang disampaikannya. Jadi itulah tujuan dan fungsi dari teks persuasif. Selanjutnya adalah berkenaan dengan ciri-ciri. Yang namanya teks, tadi kalian sudah tahu apa itu pengertiannya, apa tujuan dan fungsinya. Untuk membedakan teks persuasif ini dengan teks yang lain, pasti ada ciri-cirinya. Apa saja ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya di sini Ibu lampirkan ada 5 ciri-ciri. Yang pertama adalah suatu teks persuasif itu isinya itu harus berusaha menarik kepercayaan pembacanya. Karena tadi ingat, tujuannya yaitu untuk meyakinkan. Pastinya kita harus memaparkan kalimat-kalimat yang menarik kepercayaan pembaca terhadap apa yang kita sampaikan di dalam tulisan kita. Selanjutnya adalah ciri yang kedua, berusaha membuat pembaca tergerak untuk melakukan sesuatu seperti yang disampaikan penulis dalam tulisannya. Ya, tadi kembali lagi kepada tujuan teks persuasif tadi kan adalah meyakinkan pembaca untuk melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan oleh si penulis dalam tulisannya. Maka kita harus memunculkan kalimat-kalimat yang mampu menggerakkan pembaca untuk mau melakukan apa yang ingin kita sampaikan di dalam tulisan kita. Nah, ciri yang ketiga, suatu teks persuasif itu harus menyertakan data dan fakta. Jadi walaupun kita bersifat mengajak, justru kita harus melampirkan data dan fakta supaya orang lain yakin dengan apa yang kita sampaikan di dalam tulisan kita. Dalam hal ini adalah teks persuasif. Ciri yang keempat, di dalam teks persuasif itu pastinya harus terdapat tadi, karena bersifat meyakinkan tadi, seperti yang Ibu sampaikan tadi, harus terdapat kalimat-kalimat atau unsur-unsur berupa ajakan, rujukan, ataupun himbauan. Nah, dan ciri yang terakhir yaitu untuk menulis menentukan itu adalah teks persuasif, penulis biasanya harus memahami bahwa pendirian dan pemahaman pembaca itu dapat diubah. Maka muncullah kalimat-kalimat yang bersifat meyakinkan pembaca untuk mau melakukan apa yang disampaikan penulis dalam tulisannya. Jadi itulah 5 ciri-ciri teks persuasif ya. Bisa anak-anak Ibu ulang-ulang kembali setiap slide-nya untuk lebih memahami materi kita pada pagi hari ini.
Selanjutnya adalah teks persuasif itu sendiri terbagi atas 4 ya. Jadi ada yang namanya teks persuasif politik, ada yang namanya teks persuasif pendidikan, ada yang namanya teks persuasif propaganda, dan ada yang namanya teks persuasif iklan. Seperti yang Ibu contohkan di awal tadi ketika kalian mengidentifikasi kira-kira apa pengertian teks persuasif ya. Nah, berikut penjelasannya bisa anak-anak Ibu lihat pada slide ini. Ibu akan mulai dari penjelasan teks persuasif politik. Nah, teks persuasif politik ini adalah sebuah teks persuasif yang di dalamnya itu berisi tulisan yang berkenaan dengan politik ya. Nah, teks jenis ini biasanya sering digunakan oleh para ahli politik dan kenegaraan untuk keperluan politik dan negara. Contohnya apa ya? Nah, bisa anak-anak Ibu baca di sini. Di sini kutipan saja ya, Nak. Di sini ada kutipan teks persuasif. Di sini ada satu paragraf saja yang terdiri dari beberapa kalimat, 1, 2, 3, 4 ya. Di sini ada 4 kalimat. Bisa anak-anak Ibu baca saja. Ini isinya tentang politik ya, yaitu untuk menggunakan hak pilih. Berarti ini berhubungan dengan politik. Maka bisa kita katakan teks ini adalah termasuk jenis teks persuasif politik. Alasannya kenapa? Karena isinya berkenaan dengan politik, yaitu menghimbau, meyakinkan pembacanya untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih kepala desa dan tidak golput. Nah, itu termasuk bagian dari persuasif politik. Jenis teks berikutnya adalah jenis teks persuasif pendidikan. Nah, kalau tadi politik berarti isinya tentang politik. Kalau persuasif pendidikan artinya isi teks tersebut berhubungan dengan pendidikan. Nah, pendidikan di sini bersifatnya memotivasi ya, memotivasi. Nah, biasanya teks jenis persuasif pendidikan ini digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Contohnya siapa? Seperti Ibu ya, guru ya, untuk memotivasi kalian para pelajar untuk lebih semangat lagi belajarnya. Nah, di sini ada contoh. Nah, Ibu kutip dari http www.kelaspintar ya. Di sini ada sedikit bagian saja yang dikutip. Pendidikan adalah hal yang penting yang harus dirasakan oleh anak cucu kita. Hal ini dikarenakan pendidikan juga menjadi faktor penentu suksesnya seseorang di masa depan. Dengan giat belajar dan memanfaatkan fasilitas pendidikan gratis yang diberikan pemerintah, kita dapat mengenyam pendidikan tanpa harus takut mengeluarkan biaya lebih. Nah, ini contoh dari persuasif pendidikan. Kenapa kok ini dikatakan termasuk persuasif pendidikan? Alasannya kenapa? Alasannya adalah karena di dalam teks ini terdapat unsur-unsur meyakinkan pembaca untuk memperhatikan pendidikan. Ingat tadi kalau yang berhubungan dengan pendidikan berarti dia termasuk persuasif pendidikan. Nah, itulah alasan mengapa teks ini termasuk dalam kategori persuasif pendidikan, karena memotivasi pembacanya, meyakinkan pembacanya untuk memperhatikan pendidikan, karena pendidikan itu sangat penting untuk masa depan. Selanjutnya adalah persuasif iklan. Nah, ini pasti anak-anak Ibu lebih mudah lagi ya mengenalinya, karena ini
iklan ini sudah pernah juga kalian pelajari pada semester pertama sebelumnya. Persuasif iklan itu apa? Persuasif iklan adalah sebuah teks persuasif yang isinya itu memperkenalkan barang atau jasa tertentu. Barang atau jasa tertentu sehingga orang yang membaca teks persuasif iklan tersebut merasa yakin, merasa ingin sekali untuk memiliki atau menggunakan barang atau jasa yang kita tuliskan dalam teks persuasif iklan kita. Nah, ini contohnya di sini ada persuasif iklan tentang susu ya. Mereknya Susu Sehat. Nah, kenapa ini dikategorikan ke dalam persuasif iklan? Karena di dalam teks ini terdapat usaha untuk meyakinkan pembacanya agar memiliki barang yang diiklankan. Dalam hal ini iklannya tentang apa ini? Susu sehat ya, mereknya Susu Sehat. Jadi meyakinkan pembacanya untuk segera memiliki susu dengan merek Susu Sehat ini karena sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Nah, itu alasan kenapa teks ini dikategorikan persuasif iklan. Dan yang terakhir adalah persuasif propaganda. Nah, persuasif propaganda adalah sebuah jenis persuasif yang menyampaikan informasi itu dengan tujuan agar pembaca atau pendengarnya itu sadar untuk berbuat sesuatu. Jadi dalam hal ini ya meluas ya, tidak bisa jadi itu nanti tentang pendidik menyadarkan untuk melakukan sesuatu, menyadarkan untuk orang hidup lebih sehat, menyadarkan orang memperhatikan lingkungan. Nah, biasanya persuasif ini digunakan dalam kegiatan kampanye. Contohnya di sini bisa anak-anak ibu lihat, mie instan biasanya disantap dengan nasi putih. Jadi isi teks ini mengkampanyekan untuk jangan mencampurkan antara mie instan dengan nasi putih karena akan berakibat fatal, yaitu mengakibatkan obesitas. Jadi ini mengkampanyekan hidup sehat lah ya, mengkampanyekan hidup sehat. Jadi jenis-jenis teks seperti ini dikategorikan sebagai teks persuasif propaganda karena menyadarkan orang lain untuk berbuat sesuatu. Ya, dalam hal ini menyadarkan orang lain untuk jangan lagi mempunyai kebiasaan makan mie instan dicampur dengan nasi putih. Nah, itu tadi anak-anak ibu. Jadi ingat ada 4 jenis teks persuasif ya. Ada persuasif politik, persuasif pendidikan, persuasif iklan, dan persuasif propaganda. Nah, untuk tugas kalian pada pertemuan hari ini, silahkan anak-anak ibu bisa lihat ya di grup kelas kita. Ibu akan sampaikan di sana apa saja tugas yang harus kalian selesaikan pada pertemuan kali ini. Dan ibu harap kalian mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pastinya tetap semangat ya anak-anak ibu kalian di rumah. Nah, akhir kata ibu ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak ibu sekalian yang telah menyimak penjelasan ibu dari awal video sampai akhir video pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan di rumah, dan terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.